Di awal tahun baru 2023, kabar buruk datang dari Nepal. Sebuah pesawat yang membawa 72 penumpang jatuh di dekat Bandara Internasional Pokhara di Nepal. Saat itu, 68 penumpang telah dipastikan tewas. Selanjutnya orang-orang merasa putus asa. Apakah bisa menemukan korban selamat lainnya? Dalam sejarah penerbangan manusia, bisa dikata orang yang beruntung selamat dari bencana maut di udara itu sangatlah jarang. Namun ada seorang gadis remaja yang tidak hanya selamat dari kecelakaan pesawat yang jatuh dari ketinggian hampir 10.000 meter, tetapi juga berhasil meloloskan diri dari hutan Amazon yang ganas. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Berikut mari kita telusuri sejenak kisah petualangannya yang mendebarkan. Lolos dari kecelakaan pesawat dan berhasil menyelamatkan diri sendirian di hutan Amazon yang ganas. Pada 24 Desember 1971, sehari menjelang Natal saat itu, di Bandara Udara Internasional Jorge Chávez V, ibu kota negara Amerika Selatan Peru, terminal keberangkatan penerbangan domestik syarat dengan penumpang. Karena keesokan harinya saat itu adalah hari Natal, orang-orang ingin segera naik pesawat dan pulang untuk menghabiskan Natal bersama keluarga. Namun kebetulan hari itu cuacanya tidak bagus. Langit tertutup awan gelap. Banyak maskapai silih berganti menunda atau membatalkan penerbangannya. Melihat tidak ada harapan untuk pulang, banyak penumpang merasa kecewa. Tiba-tiba, terdengar sorak-sorai di antara para penumpang yang berkumpul di sebelah konter check-in. Ada apa? Ternyata mereka baru tahu bahwa penerbangan 508 yang akan mereka tumpangi akan lepas landas sesuai jadwal. Lansa penerbangan 508 adalah maskapai nasional Peru. Penerbangan 508 menggunakan pesawat sipil L-188 Electra produksi Lockheed yang merupakan Skunk Works yang pernah disebutkan sebelumnya. Skunk Works memang pionir untuk produk pesawat militer di dunia, tetapi ada sedikit kesenjangan di bidang produk pesawat sipil. Lockheed L-188 Electra merupakan sebuah pesawat bermesin turboprop sayap rendah yang dibuat oleh Lockheed Corporation. Namun desain sayap model L-188A ini memiliki sedikit masalah. Pada tahun 1959, dalam kurun waktu 1 tahun peluncurannya di Amerika Serikat, telah terjadi 3 kecelakaan udara yang fatal dan segera disingkirkan dari pasar Amerika. Tetapi anehnya, pesawat ini beroperasi dengan baik di Amerika Selatan dan tidak terlalu banyak celah dari sisi keamanan. Saat itu, penerbangan 508 akan lepas landas dari Lima, melintasi pegunungan Andes, kemudian akan tiba di tujuannya, Iquitos, kota terbesar yang terletak di tengah hutan di Peru. Pesawat akan terbang di atas hutan hujan Amazon yang luas. Saat itu, penerbangan 508 telah selesai diperiksa sebelum terbang dan sedang menunggu penumpang naik ke pesawat. Di antara penumpang ada seorang ibu dan anak gadisnya yang tampak bahagia. Sang ibu adalah Maria Kopke dan putrinya bernama Juliane Kopke yang berusia 17 tahun saat itu, yang merupakan tokoh utama dari cerita kita hari ini. Awalnya, Maria seharusnya pulang bersama putrinya untuk berkumpul dengan Hans Wilhelm Kopke di hari pertama, namun karena cuaca, penerbangan dibatalkan. Maria berusaha mendapatkan 2 tiket untuk penerbangan 508, tetapi dia sempat bertengkar dengan suaminya hanya karena 2 tiket ini. Karena Hans telah beberapa kali mewanti-wanti istrinya untuk tidak membeli tiket Lansa dengan nomor penerbangan 508.
Alasan sederhana, karena Lansa memiliki reputasi buruk. Pada tahun 1966, pernah terjadi kecelakaan udara yang menewaskan 49 orang. Kecelakaan udara lainnya kembali terjadi pada tahun 1970, menewaskan 100 orang. Hanya dalam tempo 5 tahun, terjadi 2 kecelakaan udara yang mematikan. Siapapun yang melihatnya akan bergidik ngeri. Tapi Maria juga tidak berdaya. Pasalnya, sangat sulit untuk mendapatkan tiket pesawat menjelang Natal. Saat itu ia dengan susah payah mendapatkan 2 tiket Lansa. Dia merasa nasibnya tidak akan seburuk yang dibayangkan, akan mengalami kecelakaan udara dengan maskapai penerbangan nasional Peru. Namun takdir berkata lain, nasib buruk benar-benar menimpanya. Penerbangan 508 lepas landas sesuai jadwal pada siang hari itu. Yuliane dan Maria, ibunya, duduk di barisan 3 kursi. Yuli duduk di dekat jendela, sedangkan ibunya duduk di tengah, dan seorang penumpang laki-laki tinggi besar duduk di sebelahnya. Saat itu dari luar jendela, langit tampak cerah, dan pegunungan Andes yang megah berada tepat di bawah jendela pesawat. Saat itu, penumpang laki-laki tinggi besar di sampingnya telah tidur, dan Maria sendiri juga mulai mengantuk. Hanya Yuliane yang membuka matanya lebar-lebar sambil mengenang upacara kelulusan SMA-nya yang baru dilewatinya saat itu. Sekitar 20 menit kemudian, pesawat telah terbang di atas pegunungan Andes dan memasuki langit di atas hutan Amazon. Pada saat itu, terdengar gemuruh kecil guntur dan kilat dari luar jendela yang mengganggu kenangan manis Yuliane. Ternyata pesawat menerobos ke area badai petir dan menyambar secara tiba-tiba. Saat itu, Maria telah terjaga sepenuhnya dan menatap keluar jendela dengan gelisah. Mungkin karena dia ingat peringatan suaminya untuk tidak membeli tiket dari maskapai ini. Dia memegang erat tangan putrinya. Tetapi Yuliane malah dengan penasaran melihat pemandangan di luar jendela yang gelap gulita, diiringi sambaran petir yang menyala terang di langit malam, menerangi lapisan awan gelap. Melihat langit yang gelap di luar jendela, Yuliane pun menjadi tegang. Bersamaan dengan itu, pesawat tiba-tiba berguncang sesaat di arus udara. Kompartemen bagasi di atas tempat duduk mereka tiba-tiba terbuka, dan barang-barang pun berjatuhan. Sebuah paket hadiah Natal juga jatuh menimpa Yuliane dengan keras. Saat itu, seberkas cahaya yang menyilaukan tiba-tiba berpencar dari jendela, dan Yuliane melihat sebuah bola cahaya jatuh di atas sayap pesawat dan retak seketika. Aliran darah di sekujur tubuh Yuliane saat itu seakan membeku. Pada saat mendebarkan ini, Yuliane tiba-tiba melihat bayangan cahaya seperti peri terbang ke arahnya. Sebelum Yuli sempat berpikir, dia seakan mendengar jeritan histeris dan deru mesin pesawat terdengar di telinganya pada saat bersamaan. Di kabin, koper dan paket berterbangan kemana-mana. Pesawat dengan sayap patah itu pun jatuh dari ketinggian 8.000 meter. Badan pesawat mulai retak saat jatuh ke ketinggian 4.500 meter dan udara segar pun masuk. Saat itu, Yuliane sudah dalam kondisi setengah koma. Namun kejutan itu membangunkannya. Saat demikian, Yuliane nyaris tidak bisa bernapas karena terlilit sabuk pengaman. Yang lebih mengerikan adalah Yuliane terkejut melihat bagian bawah kakinya hampa. Dia tidak menginjak lantai pesawat, tetapi sedang jatuh melayang dengan cepat. Hutan Amazon hijau di bawah semakin dekat. Yuliane menjerit dan pingsan lagi. Puing-puing dari pesawat jatuh dalam radius 15 km di hutan Amazon. Entah berapa lama sudah Yuliane dalam keadaan linglung. Dia merasa seakan melayang ke sana kemari laksana angin di ruangan gelap yang besar dan merasa sekujur badannya kotor. Di tengah kebingungannya itu, sayup-sayup Yuliane mendengar seberkas suara lembut. "Bukalah matamu,
dan bersihkan lumpur di badanmu." Juliane perlahan-lahan membuka matanya. Dia mendapati dirinya terbaring di tanah. Tanahnya basah seperti baru saja turun hujan. Selain itu, Juliane merasa ada sesuatu yang ringan menimpa tubuhnya. Dia dengan bingung meraba-raba, dan ternyata itu adalah kursi 3 baris yang terbalik. Detik itu juga Juliane tiba-tiba teringat sesuatu. "Ya Tuhan, pesawat yang saya tumpangi jatuh di hutan Amazon. Di mana ibu?" Juliane tiba-tiba duduk dengan panik dan ingin mencari ibunya. Saat itu, dia merasa pusing dan ingin muntah. Dia menyadari dirinya sepertinya mengalami gegar otak dan hampir sepenuhnya buta pada salah satu matanya. Itu karena matanya bengkak dan menghalangi penglihatan. Juliane meraba-raba 3 baris kursi itu dan mendapati ibunya berikut penumpang pria tinggi besar yang semula duduk di kursi itu sudah tidak ada di sana. Perasaan Juliane pun berkecamuk, namun ia segera menenangkan diri dan memeriksa kondisinya dengan cermat. Juliane terkejut saat mengetahui klavikula atau selangka kanannya patah dan tampak bekas luka memanjang di betisnya, tapi tidak berdarah. Namun selain itu, bagian anggota badan lainnya bisa dikata masih utuh kecuali beberapa luka goresan. Betapa ajaibnya bagi seseorang yang jatuh dari ketinggian hampir 10.000 meter dengan kondisi seperti ini. Juliane melihat lebih dekat dengan sebelah matanya yang masih bisa melihat dengan jelas dan menemukan bagian belakang kursi dipenuhi dengan dahan pohon yang berantakan. Dia menyadari bahwa kursi itu mungkin telah menyelamatkan nyawanya karena jatuh di atas tajuk pohon. Tapi Juliane tidak punya waktu untuk bersukacita. Satu-satunya yang dipikirkannya saat itu adalah menemukan ibunya secepat mungkin. Juliane menderita miopia ringan dan kacamata yang selalu menemaninya sudah raib entah kemana. Dia melihat sekeliling dan menemukan bagian dari reruntuhan kabin tidak jauh darinya. Julie merangkak terhuyung-huyung ke sekitar reruntuhan dan mencari dengan panik. Tapi sayangnya dia tidak menemukan jejak Maria ibunya. Saat itu, Juliane benar-benar putus asa. Ia merasa dunia seakan mencampakkannya dan jatuh terkulai ke tanah. Dalam keputusasaannya, Juliane teringat akan ayahnya, Hans William Kopke. Ayah Juliane adalah orang Jerman dan seorang ahli zoologi terkenal. Setelah Perang Dunia II, ayahnya berencana menyelundup ke Amerika Serikat, tetapi takdir berkata lain. Ayahnya justru ke Peru dan menjadi seorang ahli zoologi. Belakangan dia menikah dengan Maria, seorang ilmuwan yang mempelajari burung tropis. Keduanya mendirikan stasiun ekologi sederhana di hutan Amazon yang berspesialisasi dalam studi hewan dan burung di hutan hujan tersebut. Sejak lahir, Juliane tumbuh besar di hutan Amazon. Dia memperlakukan tukan toco sebagai hewan peliharaan dan sudah terbiasa hidup berdampingan dengan jaguar, tarantula beracun, dan ular berbisa di hutan. Dia bisa bergerak bebas di hutan seperti penduduk asli di sana. Setelah berbaring di reruntuhan kabin selama sehari semalam, Juliane yang putus asa mulai merasa keroncongan karena lapar. Dia menyadari bahwa dia harus bangkit, kalau tidak, dia benar-benar akan terkubur selamanya di hutan hujan Amazon. Juliane memacu semangatnya dan mencari sumber makanan yang bisa dikonsumsi di antara puing-puing pesawat. Untungnya dia menemukan sekantong permen dan kue yang rusak dan dibuang karena tak layak dimakan lagi. Jadi, sekantong permen itu pun menjadi satu-satunya jatah makanan Juliane. Dia memulai petualangannya seorang diri keluar dari ganasnya hutan Amazon. Bulan Desember adalah musim hujan di hutan Amazon. Iklimnya sejuk dengan rata-rata sekitar 20 derajat Celcius pada siang hari dan rata-rata 15 derajat Celcius pada malam hari. Suhu seperti ini
tidak akan sampai membuat Juliane yang hanya mengenakan sandal dan rok tipis menggigil kedinginan. Hutan rimba adalah lingkungan tempat Juliane tumbuh besar dan tidak asing lagi baginya. Tetapi yang paling sulit baginya adalah bagaimana menemukan arah yang benar untuk bisa keluar dari hutan yang luas dan ganas ini. Saat itu, Juliane teringat apa yang pernah dikatakan ayahnya. Jika tersesat di hutan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan sumber air yang alirannya menuju ke sungai kecil dan sungai kecil menuju ke sungai besar, hingga pada akhirnya akan membawamu keluar dari hutan lebat. Juliane pun segera mencari anak sungai. Pada saat yang sama, berita tentang jatuhnya penerbangan 508 telah menyebar ke seluruh Peru dan tim penyelamat setempat telah mengerahkan helikopter untuk menyisir lokasi kecelakaan dengan cermat. Sementara itu, Juliane sendiri berjalan sambil mencari jalan keluar dengan kondisi fisiknya yang kelelahan dan terluka. Pada hari keempat sejak selamat dari kecelakaan itu, Juliane mencari-cari di area yang relatif terbuka. Di sini dia melihat pemandangan paling menakutkan dalam hidupnya. Dia melihat deretan kursi pesawat yang setengah terkubur di tanah dan 3 jenazah penumpang wanita di kursi tersebut. Tubuh mereka terkubur di tanah seperti tembakan peluru. Sambil menahan gejolak perasaannya, Juliane memberanikan diri untuk mendekat dan melihat jari kaki ketiga mayat itu. Semuanya dicat dengan cat kuku yang membuatnya lega dan terkulai ke tanah. Untung bukan Maria, ibunya, karena ibunya tidak pernah memakai cat kuku. Saat itu, Juliane merasakan tekanan mental dan kelelahan fisik yang serius yang membuatnya terkulai lemas duduk di tanah. Entah berapa lama sudah Juliane duduk di sana, tiba-tiba dia mendengar suara yang telah lama ditunggu-tunggu. Suara itu semakin keras dan keras. Laksana disuntik stimulan, Juliane berusaha berdiri dan mengikuti sumber suara itu. Akhirnya dia melihat mata air yang menyembur keluar dan menyatu menjadi aliran kecil. Saat itu, Juliane yang telah berjalan di hutan selama 4 hari, akhirnya mendapatkan kembali semangatnya. Dia tahu dirinya masih memiliki harapan untuk diselamatkan. Juliane yang lemah berjalan tertatih-tatih sambil berhenti sesaat dan akhirnya menemukan sebuah sungai kecil mengikuti aliran air. Tetapi Juliane kecewa karena sungai kecil itu penuh dengan tandan tebu liar. Juliane yang dibesarkan di hutan Amazon tahu bahwa tebu liar ini hanya tumbuh di tempat terpencil. Meski tinggal di sini seumur hidup pun mungkin tidak ada orang yang akan pernah menemukan keberadaannya. Bersamaan dengan itu, Juliane mendengar suara lagi. Dia mendongak dan melihat. Ternyata sebuah helikopter sedang berputar-putar di atas kepalanya, seolah mencari orang-orang yang selamat. Juliane berteriak sekeras mungkin. Tetapi orang-orang di atas helikopter tidak mendengar teriakannya dan segera helikopter itu pun terbang menjauh. Juliane menatap langit dengan bingung dan hampir putus asa. Dia tidak tahu di mana jalan keluarnya. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya yang terlintas dalam benaknya adalah berdoa dengan tulus seperti yang diajarkan ibunya. Ya Tuhan, selama Engkau menuntunku pergi dari sini dengan selamat, aku pasti akan membalas budi atas tanah ini. Entah berapa sudah Juliane memanjatkan doa, tiba-tiba terdengar seberkas suara ganjil di telinganya. Sayup-sayup Juliane mendengar kicauan burung di hutan, dan Juliane segera bangun. Kicauan seperti ini berasal dari burung yang disebut hoazin. Sebagai ahli burung, ibunya pernah bercerita bahwa hoazin biasanya hidup berkelompok di tepi sungai besar. Artinya sungai besar sudah tidak jauh lagi dari lokasi Juliane berada. Juliane memacu semangatnya lagi dan berjalan tidak jauh ke arah kicauan burung. Benar saja, Juliane melihat sebuah sungai besar di depan matanya.
tetapi tidak ada senyum ceria di wajah Juliane karena belum saatnya untuk merayakannya. Juliane tidak tahu berapa lama lagi dia harus berjalan sebelum dia bisa melihat penduduk sekitar. Dan yang paling mengerikan adalah sungai itu penuh dengan bahaya. Kawanan monster yang kerap disaksikan dalam film horor seperti buaya dan piranha berseliweran di mana-mana di perairan dalam sungai Amazon. Selain itu juga ada sejenis monster mematikan di tepi sungai, yaitu ikan pari. Ikan pipih ini biasanya hidup di lumpur dan pasir di daerah perairan dangkal sungai dan tidak mencolok. Ikan pari itu sendiri tidak agresif, tetapi akibatnya akan fatal jika tidak sengaja menginjak ekornya. Karena memiliki penyengat beracun di ekornya, orang-orang yang terserang penyengatnya akan terluka parah atau bahkan tewas jika serius. Juliane berjalan di sepanjang tepi sungai mengikuti arus. Dia mengambil tongkat kayu dan menusuk-nusuk pasir sambil berjalan, dengan tujuan mengusir ikan pari yang bersembunyi di antara tumpukan pasir. Juliane terus berjalan tanpa henti, sementara ada beberapa ekor buaya di tepi sungai. Tetapi untungnya, buaya ini tidak berniat menyerang Juliane. Sebaliknya mereka justru berbalik dan menyingkir saat melihat Juliane. Mungkin karena kawanan buaya ini belum pernah melihat manusia di kedalaman hutan hujan Amazon. Saat melihat Juliane mendekat, mereka segera berenang menuju tengah sungai. Saat itu, sudah lebih dari 5 hari sejak Juliane jatuh dari pesawat. Fisiknya semakin lemah dan lemah. Satu-satunya makanan adalah sekantong permen itu. Untungnya terdapat air tawar di mana-mana. Anehnya, Juliane tidak merasa terlalu lapar, tetapi dia merasa fisiknya semakin lemah. Terkadang bahkan tidak bisa melangkah. Bersamaan dengan itu, Juliane tiba-tiba mendapati luka di lengannya tidak hanya meradang dan bengkak, tetapi ada beberapa benda putih kecil di dalamnya. Ketika dilihat lebih cermat, ternyata belatung. Lalat yang berterbangan di mana-mana di hutan, tidak tahu kapan telah bertelur di luka baru Juliane. Ini artinya, jika Juliane tidak bisa keluar dari hutan secepat mungkin, dia akhirnya akan tewas karena infeksi. Pada hari ke-10, Juliane semakin lemah karena ia tidak makan dan terpapar dinginnya hujan hutan Amazon. Sebelum tubuhnya lebih dalam tertelan sungai, Juliane sempat melihat perahu yang semula ia pikir sebuah halusinasi. Ia menyentuh perahu itu dan bersyukur karena perahu tersebut nyata. Semangat pun membuncah kembali. Ia terus berjalan dan menemukan jalan kecil yang menuju ke gubuk beratap daun lontar, sebuah motor tempel dan 1 liter bensin. Bensin yang ada digunakan Juliane untuk mengguyur luka yang sudah ditumbuhi belatung di lengan kanan atas. Ini merupakan cara umum bagi orang-orang yang terbiasa hidup di alam liar untuk membersihkan luka. Saya ingat anjing kami mengalami infeksi yang sama, dan ayah saya memasukkan minyak tanah ke dalamnya. Jadi saya menyedot bensinnya dan memasukkannya ke dalam luka. Saya mengeluarkan sekitar 30 belatung dan sangat bangga dengan diri saya sendiri. Saya memutuskan untuk bermalam di sana, kata Juliane. Pagi harinya, ia mendengar suara beberapa pria di luar gubuk. Bagi Juliane, suara itu seperti suara malaikat yang datang untuk memberinya pertolongan. Yuli akhirnya diselamatkan setelah mengembara di hutan Amazon selama 10 hari. Setelah itu, mereka bertiga mengantar Juliane yang sedang koma ke rumah sakit. Ketika Juliane siuman, dia melihat ayahnya yang menjaganya siang malam. Ayah dan anak itu tidak berkata sepatah kata pun. Mereka berpelukan erat dan meneteskan air mata haru. Sedih dan beragam gejolak perasaan dalam diam. Setelah itu, Juliane baru tahu bahwa 14 penumpang selamat dari kecelakaan tersebut, termasuk ibunya sendiri. Sayangnya, 14 orang ini meninggal saat menunggu penyelamatan karena luka-luka mereka yang terlalu parah.
Jadi Juliane adalah satu-satunya penumpang yang selamat dari tragedi ini. Hasil investigasi kecelakaan menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan udara ini disebabkan oleh faktor manusia. Pertama, pemeriksaan keamanan terbang penerbangan 508 tidak memenuhi syarat. Beberapa bagian sayap pesawat adalah hasil gabungan komponen sementara. Selain itu, demi mengejar waktu, pilot menerobos area badai. Kemudian lagi untuk menghindari badai petir, ketinggian pesawat dinaikkan menjadi lebih dari 8.000 meter. Namun karena teknik terbangnya tidak mumpuni, pesawat tetap saja tidak bisa lolos dari sambaran petir, menyebabkan sayapnya tersambar petir dan patah. Pasca kecelakaan ini, Lansa Airlines pun ditutup secara permanen. Dunia pun heboh setelah mendengar kabar tentang Juliane, seorang gadis berusia 17 tahun ketika itu selamat setelah jatuh dari ketinggian hampir 10.000 meter di angkasa. Ia menembus ancaman bahaya di hutan Amazon dengan tekadnya yang gigih selama 10 hari di hutan ganas seorang diri, hingga akhirnya berhasil keluar dari hutan hujan. Ini adalah kisah yang ajaib dan inspiratif. Banyak wartawan ingin segera menghubungi Juliane. Kawanan kulit tinta ingin mendapatkan cerita langsung darinya. Tetapi Yuli tidak ingin menemui siapapun. Ini adalah kenangannya yang paling tragis. Ibu tercintanya telah tiada. Semua orang di pesawat juga meninggal. Hanya dia sendiri yang selamat. Tidak ada yang bisa memahami perasaan yang menyayat hati seperti ini. Juliane tidak ingin menyentuh ingatan apapun yang terkait dengan kejadian ini. Bahkan dia berusaha menjauhkan diri dari ayahnya, karena dia juga bagian dari ingatan ini. Seiring berjalannya waktu, Juliane tumbuh besar dari hari ke hari, hingga akhirnya secara bertahap keluar dari bayang-bayang trauma, dan dia juga memenuhi janjinya ketika berdoa untuk menjadi seorang ahli biologi yang berdedikasi untuk mempelajari dan melindungi spesies hutan Amazon. Sejak saat itu, dia secara bertahap menerima wawancara dan mulai bercerita tentang kisahnya. Sebuah film dokumenter dibuat dari pengalaman ini. Berbicara tentang film dokumenter Wings of Hope ini, ada pertalian yang lebih unik di baliknya. Sutradara film dokumenter tersebut adalah Werner Herzog, yang juga seorang Jerman. Saat itu, dia baru membeli 2 tiket untuk penerbangan 508, tetapi mengingat reputasi maskapai Peru Lansa yang tidak terlalu baik, dia ragu-ragu sejenak dan membatalkan tiketnya 2 hari sebelum terbang. Namun tak disangka kedua tiket tersebut kebetulan dialihkan ke Maria dan Juliane, putrinya, dan memulai perjalanan maut. Pasca kecelakaan itu, Werner Herzog merasa nasibnya sangat beruntung sambil dengan tulus berbelasungkawa atas kepergian Maria ibu Juliane. Dia menghubungi Yuli, menceritakan tentang pertalian yang unik ini, dan mengundang Juliane untuk membuat film dokumenter. Juliane awalnya menolak untuk diwawancarai oleh media, tetapi dia setuju dengan panggilan dari pertalian yang unik ini. Kru film kembali ke hutan Amazon dan menapak kembali perjalanan spiritual Juliane. Saat itu, mereka tak menyangka masih bisa menemukan 3 baris kursi pesawat yang menyelamatkan Juliane masih ada di sana. Werner Herzog menduga aliran udara yang tiba-tiba memperlambat kecepatan jatuh Juliane saat itu. Apalagi ada penyangga dari kursi pesawat yang terlontar dulu ke tajuk pohon dan penghalang berlapis dari dahan serta dedaunan pohon di bawahnya, sehingga Juliane beruntung selamat saat jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Setelah tragedi itu, Juliane memutuskan pindah ke Jerman, kampung halaman ayahnya. Ia kuliah di bidang biologi di Universitas Kiel dan lulus pada 1980. Meski traumatis, kecelakaan yang ia alami tak menghapus minatnya pada bidang ilmu alam. Juliane melanjutkan studi hingga memperoleh gelar doktor dari Ludwig Maximilian University of Munich
dan bahkan kembali ke Peru untuk melakukan penelitian lanjutan. Tesisnya yang berjudul Studi Ekologi Koloni Kelelawar di Hutan Hujan Tropis Peru berhasil dipertahankan pada 1987. 2 tahun kemudian ia menikah dengan Eric Diller, seorang entomolog ahli tentang jenis dan kehidupan serangga. Ketika ayahnya meninggal, Juliane mengambil alih posisi direktur di lembaga penelitian Panguana yang didirikan oleh orang tuanya. Kisah tentang Juliane yang selamat dari kecelakaan pesawat dan bertahan selama 10 hari di hutan Amazon telah banyak diangkat ke dalam buku dan film. Ia sendiri menulis autobiografi dan film dokumenter berjudul Wings of Hope 1998 yang disutradarai oleh Werner Herzog. Tapi tentu saja, kecelakaan udara ini telah menjadi trauma yang membekas dalam sepanjang hidup Juliane. Salah satu pertanyaan yang terus dia tanyakan pada dirinya sendiri setelah itu adalah, benarkah bayangan dalam bola cahaya yang dia saksikan sekilas sebelum kecelakaan itu adalah peri yang melindunginya? Terima kasih atas perhatiannya.